sementara ini kan kita kan melihat kefakiran itu kan seperti sesuatu yang negatif, sesuatu yang terhinakan, yang masalah sampai sudah jenuh hidup miskin begini. Saya kan bilang berulang-ulang, kesengsaraanmu itu bukan karena kemiskinanmu, tetapi dari kembali kepada kamu tidak menerima jadi orang miskin. Kok sengsara sih? Ya bisa gimana sih? Nggak punya apa-apa. Jadi kalau miskin tidak terima, kaya pun tidak terima. Apa dikiranya setelah kaya dia bisa tidur nyenyak? Tidak juga. Malah waktu miskin bisa tidur, setelah kaya malah nggak bisa tidur. Waktu miskin mikirin besok makan apa, setelah kaya mikirin hartanya, nggak bisa tidur juga, padahal sama. Waktu miskin kerja dia 8 jam, setelah dia kaya kerja dia 20 jam. Jadi jangan diartikan bahwa kemiskinan adalah satu penyebab kesengsaraan. Kesengsaraan itu adalah persoalan rasa. Ketika engkau menyadari bahwa tidak ada jalan lain kecuali pasrah terima kepada ketentuan Allah, udah jalanilah dengan jiwa besar. Ya sudah, sekalipun di bawah jembatan, sekalipun di atas tikar bodol, sekalipun bantalnya gurungan koran, sekalipun makannya hanya dengan garam, ternyata 2 eblek masih nambah. Orang juga ketika sakit gigi, dengarkan, aduh sakit, aduh tambah sakit, daripada adu-aduan. Masih mending juga main catur sama teman, hilang sakitnya. Jangan dirasakan kamu sakit, nanti tambah sakit. Jangan dirasakan kamu melarat, nanti tambah. Apakah ini sugesti? Nggak juga. Ya. Sebab kalau dipikir-pikir, kesenangan dunia itu apa sih? Hanya perasaan saja. Apa pasti yang istrinya cantik bahagia? Apa mesti yang rumahnya gedong tidurnya nyenyak? Makan sate sama ikan asin enak mana? Enak sate. Makan sate giginya sakit enak. Makan ikan asin giginya sehat. Jadi yang enak gigi sehat atau satenya? Jadi saya menduga bahwa persyaratan mutlak, artinya yang paling substantif untuk membangun kebahagiaan, saya kira mungkin kesehatan daripada materi sih. Kita di rumah gubuk, badan sehat, enak. Ya kan begitu. Nah, untuk mencapai kesehatan itu bukan dengan obat. Badan sehat itu dari mana datangnya? Dari pikiran juga. Dari kejiwaan juga. Tidak mungkin bahwa manusia itu sebetulnya tidak sakit. Hanya kadang-kadang jiwanya yang tidak seimbang. Kenapa Taryono ketika malam kena hujan paginya pilek, yang waktu itu habis berantem sama istrinya, nggak punya duit. Di waktu yang lain lagi duitnya banyak, ya kan, lagi mesra dengan istrinya, kena hujan juga nggak pilek kok. Jadi apa yang menyebabkan ketahanan tubuh dalam dirinya adalah keseimbangan jiwa itu. Ketika engkau dalam hidup selalu senang, selalu gembira, ya dijamin sehat. Gembira itu apa? Duit banyak, ya senang. Duit sedikit senang, nggak ada duit senang, hilang duit senang. Iya, kenapa? Karena dia sudah tidak berpikir, tidak punya kesedihan. Ya jangan-jangan kalau begitu orang gila lebih bahagia dari kamu dong. Kalau gitu, marilah kita beramal menjadi orang gila supaya bahagia. Saya kira tidak perlu gilanya, tapi nggak usah mikir. Ketika Anda sudah tidak berpikir, indah semuanya. Gue dulu waktu masih muda, ya nggak punya duit kok. Iya, pacaran nih kaya-kaya memiliki dunia, duit mah nggak punya kok. Kok bisa senang pada waktu itu saya nggak punya duit kok. Kok bisa senang ya? Kenapa kesenanganmu selalu dikaitkan dengan duit? Sejak kapan? Kenapa kamu merasa sengsara tidak punya fasilitas-fasilitas, nggak mobil, nggak motor, nggak sepeda, nggak kulkas, nggak TV? Kenapa kamu nangis? Yang nenek saya orang terkaya di Kertasmaya aja dulu nggak punya TV, nggak punya kulkas, nggak punya. Apa sebabnya? Tapi nggak sedih kok. Jadi sejak kapan kamu itu merasa sedih? Sejak kamu punya keinginan. Makanya minimal kalau bisa ditumpas, kalaupun tidak coba dikontrol lah. Keinginan tuh jangan dijor aja. Jadi kesengsaraan kita itu berawal dari keinginan kita juga ujung-ujungnya. Siapa yang sedih tidak jadi kuwu? Siapa yang gila pakai celana pendek aja jalan-jalan di kota Ponorogo? Kecewa tidak jadi bupati. Siapa itu? Pengen jadi bupati. Saya mah nggak pernah sedih nggak jadi bupati. Emang saya nggak pengen jadi bupati.
Saya nggak pernah sedih tidak jadi orang kaya karena saya tidak pernah pengen jadi kaya. Berarti yang menyebabkan kamu sengsara karena kamu melarat itu bukan karena kamu pengen sugih tidak tercapai. Makanya keinginan dan kebutuhan perlu dibedakan, dipisahkan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kamu ini kalau minta sama Allah, minta keinginan kamu bukan kebutuhan kamu. Jadi yang menyebabkan, yang mendorong kita bekerja keras, nggak kenal waktu, siang dan malam, mengorbankan kesehatan, mengorbankan agama, karena kita banyak keinginan. Orang yang keinginannya terkendali, masa kira bisa hidupnya santai kok. Iya kan begitu kira-kira. Jadi ujung-ujungnya berputar-putar kalau kita pahami ya, ini hal-hal yang sangat mendasar yang harus kita pahami. Akibat dari keinginan ada dua, berhasil dan gagal. Itu juga perlu dikendalikan. Gagal ya karena Allah, sukses juga karena Allah. Baru stabil. Kalau tidak, kalau sukses lupa diri, kalau gagal gantung diri. Jadi kita keseimbangan itu dari segala segi harus menjaga keseimbangannya. Kalau kita sukses dan kita sadar itu karena Allah, ya kita tidak berpesta pora. Paling-paling bersyukur kepada Allah. Begitu juga kalau gagal, kalau kita yakin itu ya karena Allah belum menentukannya, ya sudah selesai. Nggak ada kesedihan dong, nggak ada dendam,